Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah para bapak yang Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mungkin sempat saya sampaikan, yaitu mungkin barangkali kita sama-sama kenal pada teman satu jadwal di sini malam Jumat malam ini seperti ini adanya, yaitu Ustadzuna Masykur, yang mungkin barangkali kita kenal semuanya dan kita dengar kabar semua kemarin bahwa pada beberapa hari yang lalu beliau telah berpulang ke rahmatullah dan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kita sama-sama membaca Al-Fatihah untuk beliau, hadiah Fatihah khusus untuk beliau yang tidak bisa bersama dengan kita semua. Mudah-mudahan hadiah Fatihah ini bisa bermanfaat bagi beliau di alam sana, mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan di alam sana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan daripada pembacaan hadis yang sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah bi asanidin sahihah an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala ya ayyuhan nas innakum taqra'una hadhihi al-ayah ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaytum wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa idza ra'aw zalima wa lam ya'khudhu 'ala yadayhi aw shaka aw ya'ummuhum Allah bi'aqabin minhu. Wa rawaina fi Abi Dawud wa Tirmidzi wa ghairihima 'an Abi Sa'id Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jair. Qara'tu haditsun hasan wal haditsu fil bab yashharu min an tudhkara hadhihi al-ayah wa hadhihi al-ayah al-karimah mimma yu'taru biha katsirun min al-jahilin. Alhamdulillah ala ghairi wajhiha min as-sabab fi ma'naha innakum idza fa'altum ma amartum bi faladurukum dalalah man dalla min jumlati ma umiru bihi al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wal ayatu qaribatul ma'na min qawlihi ta'ala ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh. Jadi Allah Subhanahu wa taala, seperti kita dengar bersama kemarin juga, hari ini masih satu bahasan yang sama. Rawaina fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah bil asanidin sahihah. Dalam hadis-hadis Abu Dawud, hadis ini Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih
An Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, diceritakan daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, qala, beliau telah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum taqra'una hadhil ayah, kalian semuanya membaca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai sekalian orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, wajib atas kalian itu menjaga diri kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla idza hadaitum, tidak akan membahayakan bagi kalian. Ini maksudnya enggak apa-apa. La yadurrukum, enggak membahayakan kalian semuanya. Man dhalla idza hadaitum, man dhalla itu orang-orang yang telah sesat, idza hadaitum, apabila kalian semuanya telah memberikan petunjuk kepada kalian semuanya, telah memberikan petunjuk kepadanya. Wa ini sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa idza ra'aw zalima. Beliau juga mendengarkan daripada pesan Rasulullah SAW, sungguhnya manusia idza ra'aw zalima, apabila dia melihat az-zalim suatu kezaliman, wa lam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka ayyamahumullahu bi'aqabihim minhu. Kalau misalnya ada yang namanya dikatakan Rasulullah SAW, sungguhnya manusia itu apabila mereka melihat kezaliman terus dibiarkan dan dia tidak ambil peduli dengan kezaliman yang ada, enggak mau yang namanya berusaha untuk memperingatkan dan mencegahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan segerakan dia itu untuk mendapatkan yang namanya iqab yang umum. Allah akan mengumumkan yang namanya siksaan secara bareng-bareng. Mau yang berbuat, yang enggak berbuat, semuanya akan dapat yang namanya peringatan yang sama. Itu pesan Rasulullah SAW seperti adanya. Dalam kehidupan bersama-sama sepertinya adanya, kita semua diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbuat sesuatu apabila ada yang namanya kezaliman di sekitar kita. Minimal, kata Rasulullah SAW kemarin, itu adalah seperti yang kemarin pernah disampaikan, yaitu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Bisa apabila yang namanya ada seseorang yang melihat satu kemungkaran, maka perintah Rasulullah SAW, maka hendaklah dia itu merubahnya dari itu biadi, dengan kekuasaan yang dia punya, fa illam yastati, kalau itu kekuasaan enggak ada, kalau enggak punya kekuasaan, enggak punya kemampuan untuk itu, fabilisani, maka dengan lisan. Resikonya ya punya lisan kita paling-paling ya dengar apa enggak gitu aja, dan mentok-mentoknya sakit hati kena yang namanya mungkin enggak terima, ngaplok mungkin barangkali begitu. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau enggak punya kekuasaan, enggak punya kemampuan untuk berbuat dengan yang namanya tangan seperti kekuasaan yang ada, fa bilisani, maka dengan lisan, ngomong gitu loh. Fa illam yastati, kalau itu pun juga tidak mampu, dan enggak punya kuasa, mau ngomong juga enggak bisa ngomong, keahlian ngomong juga enggak ada, terus kekuasaan mau ngomong juga enggak berani juga. Fabi qalbi, ya udah ngempet namanya. Fabi qalbi, maka dengan hatinya aja. Fabi qalbi, maka dengan hatinya. Wa dzalika, yang demikian itu adalah adhaful iman, itu termasuk lemah-lemahnya iman. Lisan enggak bisa, kekuasaan enggak punya, lisan enggak bisa, enggak punya kemampuan lagi. Terus kemudian dengan hati itu berarti yang mengingkari berarti apa, ini hal ini juga jelas saya juga enggak setuju, enggak bagus, itu enggak suka juga itu terjadi begitu adanya, diingkari. Yang jelas saya ingkar tidak sama dengan mereka, begitu harus mengingkari. Kalau itu pun juga sudah tidak mampu mengingkari pun juga enggak bisa. Wa dzalika adhaful iman. Makanya kata Rasulullah sudah enggak ada lagi yang namanya derajat iman setelah itu.
Jadi udah paling lemah-lemahnya iman. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala seperti itu adanya dalam kitab yang lain juga disampaikan dengan sumpahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikahunna Allah ta'ala yab'athu 'alaikum iqaban minhu." ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. Kalau itu haditsun hasan, ini hadis yang hasan. Rasulullah SAW perintahnya jelas, la ta'muruna bil ma'ruf, sungguh engkau perintah kepada yang ma'ruf, wa la tanhawunna 'anil munkar, dan engkau mencegah daripada perkara yang munkar. Amar ma'ruf nahi munkar kamu kerjakan. Aw la yushikanallahu ta'ala yab'athu 'alaikum. Allah Subhanahu wa taala, atau pilih tadi itu, atau Allah Subhanahu wa taala akan mensegerakan daripada yang namanya utusan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan adab atas kalian semuanya. Tsumma tad'unahu, kemudian kalian semuanya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yustajabu lakum, kemudian akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Doa kalian nangis-nangis kepada Allah pun juga enggak akan dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Perintahnya tidak kita perhatikan. Kalau ada yang namanya kemungkaran, ketidakbaikan merajalela, ya kita punya kewajiban dulu, kerjakan dulu kewajiban. Apa itu? Amar ma'ruf tadi nahi munkar. Buat dulu. Kalau enggak ya udah, doa kita pun juga tidak diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Dicuekin sama Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Qala At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa ini adalah hadis yang hasan. Jadi kalau kita sekarang mulai ngerasain doa banyak-banyak kepada Allah, terus enggak diperhatikan sama Allah Subhanahu wa taala, mulai kita introspeksi. Jangan-jangan kewajiban yang Allah berikan kepada kita belum kita kerjakan nih. Apa kewajibannya itu? Amar ma'ruf nahi munkar. Perintah kepada yang ma'ruf, nahyun 'anil munkar, mencegah daripada perkara yang munkar. Nah, perkara yang ma'ruf, yang paling ma'ruf ini kita yang sekarang perlu kita perhatikan adalah, yang perlu kita perhatikan sekarang ini adalah perkara yang jelas-jelas di mata kita. Ini pun juga udah mulai hampir terserang. Perkara ma'ruf yang udah luar biasa, sumber termasuk puncaknya daripada perkara ma'ruf adalah sholat. Masuk perkara ma'ruf itu banyak yang bisa kita lihat, tapi yang merupakan bagian daripada yang paling penting yang perlu kita perhatikan adalah sholat. Kita sekarang sudah mulai tidak tertarik dengan yang namanya panggilan sholat. Kadang-kadang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sudah mulai tidak tertarik. Berbagai macam kegiatan yang kita buat asik dengan santainya, dipanggil Allahu Akbar, tetap aja masih besar yang lain, yang diperhatikan yang lain tadi itu. Yang pegang paku ya masih tetap dengan pakunya, yang pegang palu ya mungkin masih tetap dengan palunya, yang pegang setir juga mungkin masih tetap dengan setirnya. Bahkan yang namanya kita punya niatan untuk memenuhi panggilan Allah pun juga, saya harus datang di mana, itu belum ada gitu loh. Dan mestinya kita punya kewajiban tuh, kalau udah mulai dengar adzan itu kita punya kewajiban minimal itu punya keyakinan, ya Allah saya mau sholat di sono, udah itu harus diyakinkan. Saya yakinkan saya 100 di hidayah nanti. Jalan mulai begitu adanya. Sekarang pun kerentak untuk itu juga nggak ada. Apalagi kecewa dengan yang tertinggal kita dengan sholat. Aduh, nggak ada kejadian, nyesalnya nggak ada sama sekali itu. Kenapa? Karena belum bisa merasakan bahwa itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Belum bisa dirasakan, itu masih kerasanya panggilan
panggilan si fulan, suaranya si fulan, ya betul. Kita belum merasakan bahwa itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita, yang memenuhi segala kebutuhan kita, yang sangat memperhatikan kepada kita, belum terasa gitu loh. Kalau sampai itu sudah terasa kepada jiwa seseorang, masya Allah, luar biasa. Apapun ditinggalkan, karena apa? Selain yang namanya Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah kecil, nggak ada yang besar. Makanya panggilan adzan itu panggilan yang udah luar biasa. Itu perkara yang udah mulai sekarang itu kadang-kadang kita lihat, Pak. Kita bisa melihat kalau yang namanya maghrib, isya, subuh, kadang kita lihat paling-paling cuma berapa sih? Masih kita ya kadang-kadang mentok ada 3 baris itu udah lumayan, 4 baris lumayan. Kita masih bisa ngelihat di sini, Pak. Di daerah-daerah juga yang lain yang juga jelas sekampung semua juga Islam semuanya. Kadang-kadang, tapi kadang-kadang sebaris saja nggak penuh gitu loh. Sebaris saja tidak penuh. Kalau kita begini adanya, bagaimana coba kita lihat? Kalau yang kita sekarang berposisi sebagai orang yang segalanya, atau katakanlah yang memberikan semuanya kepada mereka, makan saya ngasih, kita minum kita yang ngasih, apa semua perhatian, pakaian mereka kita yang ngasih. Tapi kemudian mereka dipanggil, nggak ada yang mau datang, yang datang cuma sekarang segelintir orang, nggak ada 10% daripada komunitas yang ada semuanya. Apa yang kita memberikan kepada mereka semua? Pantas nggak kalau mereka semua masih minta kepada kita sesuatu gitu? Itu posisi kita sekarang dengan Allah Subhanahu wa taala seperti itu adanya gitu loh. Tiap hari kita minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, diri saya, Allah, ya Allah, istri saya, ya Allah, anak saya, ya Allah. Masalah penuh kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita masih acuin panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pun juga pengundang daripada yang namanya murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah diantaranya adalah itu. Banyak perkara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dititipkan kepada Allah, kepada kita semuanya. Ini agama yang titipan Allah Subhanahu wa taala. Ada sholat, ada zakat, ada apa semua yang sudah dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu untuk kita kerjakan. Demi memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita buat yang namanya perintah Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan. Sehingga apa tadi itu di antara yang disampaikan sama Allah Subhanahu wa taala itu adalah begitu adanya. Maka Rasulullah SAW tadi itu bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kamu benar-benar mau melaksanakan perintah terhadap perkara yang ma'ruf dan mencegah daripada perkara yang mungkar, atau risikonya apa? Risikonya berikutnya adalah atau Allah akan segerakan yang namanya iqab atas siksaan sekalian. Nggak usah nunggu nanti, disegerakan sama Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya apa? Banyak, Pak. Kita kalau mau Allah Subhanahu wa taala mau memberikan siksaan kepada kita cukup besar. Berbagai macam caranya Allah Subhanahu wa taala ada. Jadi kalau kita sudah mulai cuek dengan agama Allah Subhanahu wa taala, ada orang sholat, enggak sholat ya udah enggak mau ada gerakan bagaimana mereka itu udah sholat semua apa enggak, itu kita enggak mau peduli sama sekali, ya udah. Pada akhirnya pun juga pada akhirnya kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga enggak akan dijabah oleh Allah. Fala yustajabu lakum. Tsumma tad'unahu, risikonya begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tad'unahu, kemudian kalian semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yustajabu lakum, maka doa kalian semua tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya mana? Ya karena itu perkara amar ma'ruf nahi mungkar sudah mulai ditinggalkan sama kita. Jadi yang kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu ada risiko yang perlu kita, yang harus
harus kita terima. Risiko yang harus kita terima adalah itu. Jadi kalau sampai yang paling dekat adalah doa kita tidak diijabah, doa kita nggak didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena ada yang namanya kewajiban yang Allah berikan kepada kita yang memang untuk kebaikan daripada semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah kita sepelekan. Ini hadisnya hasan, jelas. Thumma tad'una fala yustajabu lakum. Dalam keterangan yang disampaikan, innan nasa idza ra'au zalima, sungguh manusia itu apabila mereka melihat yang namanya perkara yang zalim, walam ya'khudhu ala yadayhi, mereka tidak ambil risiko dengan kedua tangannya, au syaka ayya ummahum Allahu bi'iqabihi minhu, Allah Subhanahu Wa Taala akan mensegerakan, bahkan mengumumkan, menjadikan umum yang menyiksa kepada mereka semua. Jadi ini pelakunya maupun orang yang lain yang tidak melakukannya, semua dianggap semua sama, umum aja. Dan pasukannya Allah Subhanahu Wa Taala untuk itu cukup besar. Semua yang ada di muka bumi ini, mau angin, mau batu, mau apa, semuanya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mereka nggak pernah pikir-pikir, wah itu pikir anakku, oh itu adalah keponakanku, oh ini adalah saudara perempuanku, apa semuanya nggak ada. Nggak kenal itu, karena mereka nggak punya pikiran. Nah, karena yang punya pikiran diajak untuk berpikir bareng-bareng, nggak mau, ya udah mereka semua digerakkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu-tahu batunya muncul, air digerakkan sama Allah, angin digerakkan sama Allah, batu-batu semua digerakkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjerit ke sana kemari, udah dibiarkan. Bagaimana jeritan yang namanya kurirnya Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak pernah kamu perhatikan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Risikonya adalah itu, seperti adanya. Aw syaka ayyu ammahum Allah biqabin minhu. Jadi ada risiko yang mesti kita terima, karena kewajiban amar ma'ruf sudah kita sepelekan. Ini mudah-mudahan dari apa yang kemudian beberapa kalimat yang pernah disampaikan Rasulullah SAW yang seperti itu adanya, bisa memberikan kepada kita semuanya untuk turut ambil bagian. Ya, sebisa yang kita buat, sebisa yang kita punya, sebisa yang kita mau, kita turut ambil bagian. Yang minimal kalau ada perkara yang mungkar di sekitar kita, ya kita ngomong. Minimal ada lisan yang bisa kita punya. Risikonya kita nggak disukai sama orang, nggak apa-apa. Nggak disukai oleh orang tetangga kita kalau kita disukai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita niatnya benar. Semuanya pakai yang namanya tata cara yang benar. Kadang-kadang kalau kita nggak bisa sendirian, ya mesti bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Ada teman-teman kadang-kadang datang ngajak kita cuma untuk ngajak sholat bareng. Kenapa? Karena emang ini adalah kuncinya begitu. Kalau perkara sholat ini sudah mulai dianggap perkara kecil, nggak bergerak dengan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini udah mulai, yang lain-lain pun juga nggak akan diperhatikan. Maka sholatnya pertama yang akan menjadi perkara yang paling penting adalah sholat. Kalau kita sudah mulai perkara sholat, sudah mulai kita lihat ada peningkatan dalam perkara sholat, maka insya Allah perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang diperintahkan Allah yang lain akan ada perbaikan semuanya. Perkara-perkara yang mungkar semakin sedikit demi sedikit akan semakin hilang kalau sholatnya diperhatikan. Ya, sholat yang utama. Bagaimana Rasulullah SAW juga pernah berpesan kepada kita semua, pesan Rasulullah SAW adalah
agar kita perhatikan itu perkara sholat. Karena Rasul perintahkan kepada kita semua nanti itu perkara sholat ini untuk diperhatikan. Kata Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bil amri yaumil qiyamah as-salah. Nanti perkara yang pertama kali akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak adalah as-salah. Idza saluhat saluha sairu amali. Kalau salatnya itu baik, maka baiklah amal-amal yang lainnya. Amal yang menjadikan kewajiban kepada dia tadi, yang lain-lainnya akan menjadi baik semua. Sebaliknya, wa idza fasadat, apabila salatnya rusak, fasada sairu amali, amal-amal yang lainnya pun juga akan rusak. Artinya apa? Ini kuncinya gitu loh. Sampai kita buat yang namanya tablik, sampai berbagai macam yang namanya siaran, sampai dari mulai manapun juga kita siarkan kemana-mana. Kalau perkara sholat gak diperhatikan, ya gak ada hasilnya. Makanya kalau memperbaiki sholat apapun nanti, kalau kita perbaiki sholatnya, lama-lama yang lain akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya diperbaiki dulu, kita perbaiki dulu semuanya. Sholatnya kita perbaiki. Bagaimana kita memperbaiki sholat kita? Kita usahakan dengan cara yang terbaik. Itu dengan cara berjamaah. Kalau mulai budaya jamaah itu sudah mulai tertanam dalam hati seseorang, maka insya Allah untuk urusan yang lain-lain akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Dititipi sama Allah Subhanahu wa taala, jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat. Ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat ini dijaga, maka yang lain akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perhatikan, dijaga betul nih. Yang perlu kita perhatikan adalah itu. Itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga sholat kita. Nanti yang lain akan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu punjernya semuanya. Titik amar ma'ruf nahi munkar itu di situ. Jangan sampai namanya kita sebagai pemimpin keluarga pun juga sama. Kita perhatikan istri kita, anak-anak kita semuanya. Kalau waktunya sudah adzan dikumandangkan, pertanyaan yang perlu kita ingat adalah pertanyaan, sudahkah yang namanya anak-anak kita juga sholat, istri kita sholat, anak-anak kita semua sholat? Itu aja yang perlu kita perhatikan dulu, sholat mereka semuanya. Kemudian yang laki-laki semua diajak ke masjid. Ini membina yang namanya dunia ini, kita bina dengan cara seperti itu adanya. Kita buat sedikit demi sedikit dari yang paling kecil, dari rumah tangga kita. Kita perhatikan. Ini untuk mengatasi masalah-masalah kita adalah dengan cara seperti itu adanya. Karena ini titipan Allah Subhanahu wa taala, kan berisiko dengan yang namanya apa yang disebut dengan yang namanya adabnya Allah Subhanahu wa taala nanti itu pun juga akan ditolak dengan cara seperti itu adanya. Akan diperhatikan sama Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara yang lain. Kemudian yang kita perhatikan lagi adalah Allah Subhanahu wa taala juga pernah berpesan kepada kita semua, ma'alar rasuli illal balagh. Rasul pun juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya menjadi penyampai. Sampaikan aja kebenaran itu. Sampaikan kebenaran kepada semuanya. Bagaimana kita mewakili diri kita, keluarga kita, yang perlu kita sampaikan kebenaran kepada keluarga kita adalah kembali perkara sholat tadi itu. Sholat semua. Kita perhatikan sholat lagi. Sampai kalau bisa mau bosan lah kamu. Lagi-lagi perkara nggak ada yang penting perkara sholat. Dimanapun kita adanya, kalau bisa kita berkomunikasi dengan keluarga, komunikasi dengan keluarga. Pesankan perkara itu. Jangan sampai lupa. Perkara sholatnya, anak istri kita semuanya kita perhatikan. Perkara yang lain-lain itu semuanya nanti itu urusan Allah Subhanahu wa taala yang akan memperhatikan kita. Karena sholat ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Titipan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya. Sebagaimana kita terhadap yang namanya sholat, maka begitulah perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita pelihara sholat kita, Allah Subhanahu wa taala pelihara kepada
urusan kita semua. Tapi kita sepelekan itu urusan sholat kita, begitu pula juga Allah Subhanahu wa taala akan bikin yang namanya urusan kita juga akan menjadi sepele, nggak diperhatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini setelah kita sholat kita benahi bagaimana kita perhatikan perkara sholat yang lain. Sholat ini kata Rasulullah SAW yang paling utama kita kerjakan adalah dengan cara berjamaah. Sholat berjamaah ini kita perlu kita perhatikan. Kalau yang namanya kita sholat sendirian, Pak, sholat sendirian ini kita ibarat kata kalau kita sholat sendirian, yang kita yang diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ya kayak orang mau beli yang namanya mangga. Jadi kalau cuma satu biji itu gimana ya, diuwet semuanya. Ini pojokannya diliatin, ujungnya seperti apa, dipencet-pencet semuanya itu. Tapi kalau yang namanya kalau bapak beli, bang beli ini yang namanya berapa sekarung udah. Kalau sekarung ya udah, beli sekarung ya udah, mangga sekarung semua masuk tuh. Mau yang lembut banget apa yang kurang, udah pokoknya semua sekarung dimasukin semua sekarung. Harganya kan apa? Kualitasnya ini harganya ada yang harga sekian, udah semua kena harga sekian. Yang asam, yang enggak semuanya kena. Nah begitu pula kalau kita jamaah pun juga sama. Kalau jamaah ini Pak, Masya Allah, makanya di sini Alhamdulillah perhatikan, sekarang imamnya sudah diperhatikan sama Allah Subhanahu wa taala, mulai ditata. Nah, karena semua ini menjadi panutan daripada semuanya. Akan dilihat imamnya, dilihatin imamnya baik, bacaannya baik, semuanya itu kualitas semuanya disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan imamnya loh. Kan begitu. Kurang-kurangnya kita di belakang nggak jadi masalah. Kurang-kurangnya di belakang semua ikut jadi kualitas imamnya yang dipakai Allah Subhanahu wa taala. Segagal-gagalnya itu kemudian nanti itu Allah akan lihat yang namanya barisan daripada sholat berjamaah tersebut. Kalau sholat barisannya kemudian bagus, rapi, menyenangkan begitu adanya itu, ditata dengan rapi semuanya, perhatian mengikuti dengan aturan yang ada, itu juga ikut akan ke bawah rapi, semuanya akan seperti itu adanya. Kemudian di antara sekian banyak tadi itu yang sholat berjamaah tadi itu akan yang paling baik itu yang mana akan menjadi ukuran daripada yang lain-lainnya pun juga jadi seperti itu adanya. Maka itu keuntungan. Kalau bisa begitu itu keuntungan yang diberikan keuntungan kepada orang-orang yang sholat berjamaah itu untungnya di situ. Nah, kalau saya misalnya memperhatikan, wah saya kok kurang ini bacaan saya juga kurang bagus, mungkin ini juga kurang ngerti, kurang bisa khusyuk dan sebagainya, mendingan kita berjamaah gitu loh. Mending kita berjamaah, udah bismillah. Kalau kita berjamaah, Masya Allah, Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan yang namanya dengan kualitas yang bareng-bareng dari jamaah juga, namanya juga jamaah. Penilaiannya pun juga jamaah. Itu kalau kita berjamaah. Ini ternyata kalau kita sholat, memperbaiki sholat kita, Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki semua yang lainnya. Ya, dengan cara mulai dari itu berjamaah tadi itu. Kemudian dari berjamaah tadi itu kita akan berusaha minimal kalau kita berjamaah di masjid, berarti kita pasti ada di situ yang namanya wudunya kita perhatikan, ada juga tempat wudunya yang bagus buat kita, tempat wudunya juga sudah cocok buat kita, sudah nggak kurang-kurang lah. Mulai wudunya bagus. Semua dirapihin, semua dari situ wudunya diperbaikin. Kemudian nanti di masjidnya mulai dari barisannya diperbaiki. Kemudian bacaannya diperbaikin. Sedikit demi sedikit, maka lama-lama semuanya akan menjadi sempurna. Sholatnya kita perbaiki, maka yang lain-lain akan idza shaluhat sairu amali. Tapi wa idza fasadat, sama juga fasada sairu amali. Amal-amal yang lain juga akan menjadi jelek kalau sholatnya jelek. Itu sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita menjaga diri kita dari itu, perintah Allah Subhanahu wa taala begitu.
Kalau kita perhatikan itu soal kita akan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian para bapak ini Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan apa yang kita buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.